Kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan salah satu metode untuk menguji kemurnian zat suatu senyawa atau mengidentifikasi suatu zat padat. Digunakan untuk memisahkan suatu komponen dalam sampel, terutama komponen zat warna, berdasarkan distribusi komponen di antara fase diam dan fase gerak. Yang kedua, fase-fase dalam kromatografi kertas. Yang pertama ada fase diam, adalah air disokong oleh selulosa dari kertas kromatografi. Yang kedua ada fase gerak, yaitu merupakan campuran dari beberapa pelarut organik dan air. Pilihan kertas untuk kromatografi kertas. Pertama, kertas memiliki kemurnian yang tinggi. Yang kedua, tebal kertas merata. Dan yang ketiga, memiliki afinitas besar terhadap air dan pelarut polar lain dengan membentuk ikatan hidro. Pemilihan eluen untuk kromatografi kertas. Pertama, fase gerak pada kromatografi kertas merupakan eluen berupa campuran yang terdiri atas satu komponen organik yang utama, air, dan dari berbagai tambahan seperti asam-asam, basa, atau reaksi-reaksi kompleks untuk memperbesar kelarutan dari beberapa senyawa atau untuk mengurangi yang lainnya. Yang kedua, pelarut yang digunakan adalah pelarut yang memiliki kemurnian tinggi dan mudah menguap. Pemilihan pelarut disesuaikan dengan kepolaran komponen yang akan dianalisa. Pendekatan polaritas adalah yang paling sesuai untuk pemilihan pelarut. Ketiga, senyawa polar akan lebih mudah terelusi oleh fase gerak yang bersifat polar dan pada fase gerak yang non-polar. Sebaliknya, senyawa non-polar lebih mudah terelusi oleh fase gerak non-polar daripada fase gerak yang polar. Dan yang terakhir, tiap eluen memiliki perbandingan tertentu dalam campurannya, sehingga harus dibuat secara hati-hati dan teliti. Karena mudah menguap, maka eluen harus dibuat baru untuk menjamin agar komposisi dalam campurannya tetap dapat dipertahankan hingga akhir elusi. Untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan kromatografi kertas. Untuk kelebihannya yaitu, yang pertama, tidak diperlukan peralatan yang teliti dan mahal. Yang kedua, dapat diperoleh hasil yang baik walaupun dengan peralatan dan materi yang sederhana. Yang ketiga, senyawa yang terpisah dapat dideteksi pada kertas dan diidentifikasi. Kemudian, untuk kekurangan dari kromatografi kertas diantaranya banyaknya permasalahan menyangkut cara pemasukan fase gerak, perambatan fase gerak, dan penggumpalan. 2. Membutuhkan waktu yang lama. 3. Keterbatasan parameter senyawa yang diuji. Aplikasi kromatografi kertas. Kromatografi kertas banyak digunakan sebagai alat dalam penelitian dan analisa, diantaranya adalah klinik dan biokimia, pengujian rutin urin dan cairan-cairan lain yang mengandung asam, amino, dan gula, atau untuk diagnosa suatu penyakit. Yang kedua, bidang analitik umum. 1. Untuk analisa struktur lingkungan dalam tanah. 2. Penentuan senyawa-senyawa dalam tanaman. 3. Pemisahan alkalit atau senyawa yang mengandung substansi dasar nitrogen, basa, biasanya dalam bentuk cincin, heterosiklik, banyak terdapat pada tanaman. 4. Pemisahan asam lemak. Dan 5. Analisa bahan tambahan makanan pada analisa makanan dan AMDK. Terus cara kerja kromatografi kertas. 1. Setetes larutan cuplikan yang mengandung campuran yang akan dipisahkan ditotolkan pada daerah yang telah diberi tanda. Bila noda telah kering, kertas dimasukkan ke dalam meja tertutup sesuai dengan satu ujung di mana totalan ditempatkan, atau totalan noda tidak boleh tercelup karena apabila tercelup senyawa yang dipisahkan akan terlarut di hari kertas. Pelarut bergelap melalui serat-serat dari kertas dan menggerakkan komponen-komponen dari campuran cuplikan pada perbedaan jarak dalam aliran pelarut. Apabila permukaan pelarut telah bergerak sampai jarak yang cukup jauh atau setelah waktu yang ditentukan, maka kertas diambil dari bejana dan kedudukan dari permukaan pelarut diberi tanda dan lembaran kertas dibiarkan kering. Teknik ilusi pada pengembangan pada kromatografi kertas. 1. Kromatografi kertas satu arah.
A. Metode ascending atau metode penaikan. B. Metode descending atau metode penurunan. C. Metode mendatar atau metode radial. Yang kedua, kromatografi kertas dua arah atau dua dimensi. Pada metode ini, ilusi dilakukan secara berturut-turut dalam dua arah, saling tegak lurus. Kertas berbentuk persegi, sampel ditotolkan pada salah satu sudut. Terdapat dua macam eluen yang digunakan pada kromatografi kertas metode ini. Elusi pertama dilakukan dengan campuran eluen pertama. Setelah itu, lembaran kertas diambil dan dikeringkan, kemudian dielusi dengan eluen yang kedua. Dengan posisi kertas diputar 90 derajat. Dengan ini, komponen yang tidak terpisah secara maksimal pada elusi yang pertama akan terpisah dengan lebih baik pada elusi kedua. Identifikasi senyawa. Untuk noda yang berwarna dapat diamati secara langsung. Untuk noda yang tidak berwarna diamati dengan dua cara, yaitu secara fisika dan kimia. Untuk secara fisika dilakukan di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 370 nm dan 254 nm. Untuk secara kimia dilakukan dengan dua cara, yaitu penyemprotan dan pencelupan. Untuk penyemprotan menggunakan pereaksi sehingga dapat mengubah warna pada noda yang ada di kertas. Bahan yang digunakan adalah etanol, propanol, dan lain-lain. Untuk pencelupan menggunakan pereaksi yang dimasukkan ke dalam bejana secara dangkal. Bahan yang digunakan sama dengan bahan yang digunakan dalam penyemprotan. Kemudian, pengolahan data pada kromatografi kertas. Identifikasi noda-noda dapat ditentukan dengan menentukan hasil RF atau retardation factor pada masing-masing noda. RF itu sendiri adalah rasio jarak tempuh komponen kromatogram dengan jarak tempuh eluen. Faktor yang mempengaruhinya adalah pelarut, suhu, ukuran bejana, kertas saring, dan sifat campuran.